Puluhan prajurit cadangan Israel dari Batalion 5 dijatuhi hukuman penjara militer karena menolak perintah. Mereka menolak untuk memasuki gedung di pinggiran Gaza tanpa dukungan udara, khawatir akan jebakan. Mengutip Tribun News pada 30 Oktober, sumber media Wala melaporkan ketidakpastian prajurit mengenai keselamatan akibat keterbatasan sumber daya. Juru bicara militer Israel mengkonfirmasi bahwa penyelidikan insiden tersebut sedang berlangsung. Fenomena penolakan tugas di kalangan tentara IDF telah terjadi sebelumnya, dengan banyak prajurit trauma akibat pengalaman di lapangan. Beberapa tentara bahkan memilih pergi ke luar negeri untuk menghindari dinas militer di Gaza. Kekurangan sumber daya dan kesulitan ekonomi juga berkontribusi pada situasi tersebut. Pakar militer mengamati penurunan tingkat partisipasi tentara Israel dalam operasi di Gaza. 4 tentara Israel tewas dan seorang perwira terluka parah dalam pertempuran di jalur Gaza Utara pada 29 Oktober 2024. Mereka berasal dari unit penembak jitu elit multidimensi hantu Rifem. Militer Israel sedang menyelidiki bagaimana pejuang perlawanan Palestina berhasil membunuh mereka. Perlawanan Palestina yang dipimpin Hamas terus berperang melawan pasukan Israel yang berupaya mengusir sisa 300.000 penduduk Palestina dan menghancurkan rumah mereka. Mengutip Tribun News, diketahui pengadilan Belgia membuka penyelidikan atas tuduhan kejahatan perang oleh seorang prajurit dari unit tersebut pada 19 Oktober 2024. Jurnalis Yunis Tirawi melaporkan bahwa unit penembak jitu GOS secara sengaja menargetkan warga sipil. Sejak dimulainya perang, sniper Israel dilaporkan menargetkan anak-anak secara rutin. Seorang dokter relawan dari Amerika Serikat mengungkapkan pengalamannya merawat anak-anak yang mengalami luka parah akibat tembakan sniper. Ia menyatakan bahwa banyak anak-anak yang menjadi korban tembakan akurat dan disengaja oleh penembak jitu Israel. Hamas telah menanggapi permintaan mediator untuk membahas proposal baru mengenai gencatan senjata di jalur Gaza. Mengutip Serambi News, juru bicara gerakan Hamas Sami Abu Zuhri mengonfirmasi hal tersebut pada Selasa 29 Oktober 2024. Ia menyatakan bahwa beberapa pertemuan telah dilakukan dan pertemuan berikutnya akan segera dijadwalkan. Dalam jumpa pers, Abu Zuhri menegaskan bahwa Hamas terbuka untuk perjanjian yang meringankan penderitaan rakyat Palestina. Ia menyebutkan pentingnya menetapkan gencatan senjata permanen dan penarikan pasukan pendudukan dari Gaza. Pejabat Hamas juga mengungkapkan bahwa kondisi di Gaza Utara sangat mengkhawatirkan dengan situasi genosida yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Dukungan Amerika Serikat dan Barat terhadap pendudukan Israel dinilai terus berlanjut di tengah ketidakmampuan negara-negara Arab dan Islam untuk memberikan bantuan. Selain itu, Hamas menanggapi rancangan undang-undang Israel yang melarang UNRWA menanggapinya sebagai perpanjang perang terhadap rakyat Palestina. Keputusan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan hak-hak rakyat Palestina. Kementerian Pertahanan Israel melaporkan 12.000 tentara terluka sejak perang di Gaza dimulai pada 7 Oktober 2023. Dari jumlah tersebut, 93% adalah laki-laki dan 51% berusia di bawah 30 tahun. Sekira 14% dari mereka mengalami cedera sedang hingga berat, termasuk 377 cedera kepala dan 308 cedera mata. Selain itu, terdapat 104 cedera tulang belakang dengan 60 individu membutuhkan prostetik khusus. Mengutip Serambi News pada 30 Oktober, sekira 5.200 dari tentara yang terluka mengalami gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi. Diketahui, setiap bulan rata-rata 1.000 tentara Israel dirawat. Untuk rehabilitas, 10 pusat terapi telah dibuka menawarkan kegiatan untuk membantu korban beradaptasi. Program rehabilitas difokuskan pada pemulihan fisik dan psikologi serta adaptasi sosial. Hizbullah telah melancarkan serangan terhadap tentara Israel di Lebanon Selatan dan Palestina Utara. Dalam pernyataan, Hizbullah mengungkapkan bahwa para pejuangnya menyerang sekelompok tentara Israel di daerah Al-Omrah menggunakan roket pada Rabu 30 Oktober 2024. Setelah serangan pertama, Hizbullah melancarkan roket kedua kepada kelompok tentara Israel di lokasi yang sama. Selain itu, serangan juga dilakukan di daerah Al-Khawqa dekat Al-Khiyam dengan 2 rentetan roket diluncurkan. Hizbullah menegaskan bahwa tindakan tersebut bertujuan untuk mendukung rakyat Palestina dan mempertahankan Lebanon.
Mengutip Al-Mayadin, dilaporkan 3 roket juga ditembakkan dari Lebanon ke wilayah yang diduduki. Selain itu, serangan lain menargetkan pemukiman Al-Jalil Panhandle, memicu alarm di beberapa daerah utara Israel. Media Israel melaporkan ledakan drone di pabrik suku cadang UAV di Naharia dan pemadaman listrik di lokasi militer akibat penembakan dari Lebanon. Otoritas pendudukan Israel meningkatkan sensor media untuk menutupi kerugian akibat operasi Hizbullah. Meskipun demikian, analis Israel khawatir akan kekuatan militer Hizbullah yang semakin meningkat. Pakar keamanan nasional Israel Kobi Marom mengakui bahwa kekuatan roket Hizbullah merupakan ancaman terbesar. Mengutip Al-Mayadin pada 30 Oktober 2024, dalam laporan media Israel diketahui pemadaman listrik di posisi militer Israel akibat penembakan dari Lebanon. Tindakan perlawanan di Gaza dan Lebanon memperburuk perpecahan dalam kepemimpinan militer Israel. Militer Israel Amir Bohbot menyoroti kurangnya koordinasi antara komando militer. Sementara itu, Perdana Menteri Netanyahu khawatir terhadap ancaman pesawat nirawak menunda pernikahan putranya karena situasi tersebut. Mantan komandan militer memperingati bahwa pendudukan Israel perlu segera mengakhiri konflik untuk mengurangi kerugian yang terus bertambah. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.